Semangat pagi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan penyebab bisnis selalu gagal. Jadi banyak sekali yang sudah membangun bisnis, sudah menjalankan bisnis bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba bisnis itu ambruk di tengah jalan dan gagal, dan akhirnya mengalami frustasi, dan kemudian dia memulai lagi bisnis-bisnis yang baru, atau sebagian juga kembali bekerja di dalam perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat atau di organisasi yang lain. Begitu dia bangun bisnis gagal. Nah, kenapa sih setelah kita bisa berhasil membangun bisnis, kemudian di tengah perjalanan justru kita bisa ambruk, kita mundur ke belakang dan kita gagal? Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 9 sebab kenapa bisnis itu gagal. Sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa lakukan like, share, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Sembilan penyebab jadi bisnis gagal. Yang pertama adalah salah dalam memilih bisnis atau tujuan bisnis yang terlalu dangkal. Jadi tujuan bisnis yang terlalu dangkal, tidak punya tujuan yang jelas dan jangka panjang, biasanya membuat bisnis-bisnis itu gagal, stuck, jalan di tempat dan tidak ada pertumbuhan. Kalau sudah jalan di tempat dan tidak ada pertumbuhan, biasanya lama-lama dengan adanya persaingan-persaingan dan lain-lain, maka kita bukannya tumbuh, tetapi kita justru drop ke belakang, maka kita menjadi gagal. Yang kedua adalah kerja sendirian. Mulai dari memimpin perusahaan, instruksi, dan kita biasanya tidak menata, tidak membagikan tugas tanggung jawab kepada struktur organisasi yang ada. Kita lakukan pekerjaan itu sendirian. Ya, saat kita kondisi tidak baik atau kita dengan kesibukan tinggi, biasanya bisnis kita pun jadi berantakan dan tidak bisa terkelola dengan baik. Bagilah tugas-tugas kepada orang-orang yang Anda percaya, bikinlah struktur organisasi yang baik, berikan tugas tanggung jawab, lakukan kontrol dengan baik. Apakah dalam usaha itu kita perlu sebagai seorang pemilik usaha, jangan sampai kita melakukan walk-in, tapi kalau bisa kita lakukan walk-on. Walk-in itu artinya apa? Kita kerja di dalam, berarti kita melakukan pekerjaan sendiri, sehingga sulit kita melakukan pengawasan, pengendalian terhadap organisasi perusahaan yang kita bangun. Tapi kalau kita berfungsi sebagai walk-on, maka kita fungsi melakukan pengelolaan dan pengawasan kepada usaha yang kita lakukan. Yang ketiga adalah kegagalan disebabkan oleh zona nyaman. Begitu kita dapat pasar, dapat market, ya, kemudian usaha sudah berjalan, dan kita menjadi stuck. Pertumbuhannya menjadi berhenti, kita menganggap ini jalan sukses satu-satunya yang kita lakukan, dan kita tidak melakukan upgrade diri dengan perkembangan teknologi dan lain-lain. Orang sudah menjadi lebih hebat bisnisnya dan kita menjadi bisnis yang ketinggalan. Kemudian jadilah kita pembisnis yang gagal. Oleh karena itu keluarlah jadi dari zona nyaman dan lakukan perubahan. Kemudian yang keempat adalah buruknya manajemen. Perusahaan atau membangun usaha tidak melakukan dengan manajemen. Tidak ada prosedur standar terhadap pekerjaan-pekerjaan rutin, sehingga setiap orang bekerja dengan gayanya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada yang standar, tidak ada target-target terhadap bagian-bagian tertentu, ya, sehingga kita semua kerjanya nanti akan selalu simpang siur. Biasanya kegagalan dalam manajemen ini atau buruknya dalam melakukan manajemen dapat menyebabkan bisnis itu gagal dan hancur berantakan. Kemudian yang kelima adalah mengabaikan perkembangan atau mengabaikan perubahan. Disadari bahwa perkembangan teknologi sekarang begitu cepat. Perkembangan dengan cara market, menciptakan produk dan jaringan juga sangat cepat. Produk-produk yang dijual dengan cara konvensional sekarang pun berubah menjadi produk-produk yang dijual dengan cara digital dan online. Maka kalau kita tidak melakukan penyesuaian dengan perubahan, pastinya kita akan ketinggalan dan perusahaan yang kita bangun atau usaha kita bangun dapat hancur dan kita menjadi orang-orang yang gagal dalam usaha. Keenam adalah perencanaan dan strategi yang tidak matang. Dalam mengelola perusahaan, dalam mengelola bisnis, maka kita harus membuat perencanaan. Bukankah bisnis itu adalah bisnis by design?
Jadi sesuatu yang kita lakukan itu sudah ada desain, sudah ada tujuan, sudah ada target yang ditetapkan, kemudian kita membangun strategi yang dilakukan secara terus-menerus, ya, dievaluasi secara terus-menerus untuk terus berkembang, lebih maju. Kemudian 7 biasanya adalah kerjasama dengan orang-orang yang salah atau salah memilih orang. Maka lakukanlah pemilihan dan rekrutmen terhadap orang-orang di organisasi atau lakukan kerjasama kepada orang-orang yang tepat, ya. Lakukan analisa, lakukan dengan tepat, ya, sehingga kita akan berhasil. Jadikanlah working team dalam sebuah organisasi, ya, bukan orang yang bekerja saling memanfaatkan, tapi saling bersinergi untuk maju. Kemudian yang ke-8 adalah kita membangun usaha yang tidak ada bedanya sama kompetitor. Jadi kita membangun bisnis sama seperti kompetitor, tidak ada diferensiasi atau tidak ada perbedaannya sama sekali, tidak ada ciri khas. Bukankah bisnis itu akan dikenal walaupun dengan produk yang sama tetapi mempunyai ciri khas tertentu sehingga kita ada pembeda daripada kompetitor kita dikenal karena produk dan pembeda. Kemudian yang 9 adalah biasanya mudah frustasi. Setiap ada kegagalan-kegagalan sedikit, ya, maka kita frustasi, kita panik dan lain-lain sehingga kita tidak dapat mengatur strategi yang lebih baik. Nah, inilah ke-9 penyebab usaha yang sudah kita bangun selalu mengalami kegagalan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi entrepreneur yang baik, membangun usaha yang baik, dan kita tidak gagal dan kita dapat sukses, ya, menjadi perusahaan atau usaha-usaha yang berkembang semakin pesat. Semoga video ini bermanfaat, ya. Jangan lupa lakukan like, share, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Terima kasih, semangat pagi.